Selanjutnya, terapis akan menyusun rencana kegiatan yang akan ia lakukan selama terapi berlangsung. Misalnya, ia menginginkan anak mampu melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya, maka hal pertama kali yang dilakukan terapis adalah duduk di depan sang anak dengan asisten terapis di belakang anak. Jadi kita bertiga duduk, terapis dan anak berhadapan. Nah, di belakang anak itu ada asistennya. Lalu sang terapis memanggil nama sang anak sambil memegang benda yang menarik perhatian anak. Nah, benda itu dia arahkan sejajar dengan mata disertai dengan mengucapkan kalimat perintah. Misalnya nama si anak Leo atau Mira. Mira, lihat, sambil membawa benda yang menarik itu ke dekat mata si terapis. Kemudian jika anak belum bisa melakukan kontak mata, segera beri bantuan dengan cara memegang pipi atau pundak anak. Nah, yang memberikan bantuan ini adalah si asisten yang berada di belakang si anak. Tapi jika anak dapat melakukan kontak mata 1 detik saja, segera berikan hadiah. Hadiah ini bisa berupa pujian, oke, Mira hebat, atau oke, Mira pintar. Nah, berupa pujian. Boleh juga berupa makanan yang disukai anak. Nah, sepanjang waktu belajar, panggil terus nama si anak dengan memperlambat prom beberapa detik. Prom ini maksudnya bantuan. Jadi bantuannya tidak harus selalu diberikan kepada si anak, sedikit-sedikit harus dikurangi agar si anak tidak tergantung kepada prom ini. Nah, ketika anak sudah bisa melihat terapi secara spontan, maka tugas terapi selanjutnya membiasakan anak menjawab ya ketika dipanggil namanya. Misalnya, Mira, tirukan ya. Jadi saat si terapis memanggil nama si anak, diharapkan si anak mengatakan ya gitu. Kemudian jika sudah ada kontak mata dan menirukan atau menjawab ya ketika dipanggil namanya, baru kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini akan saya paparkan di sini. Di antaranya terdiri dari materi tingkat dasar kategori A. Nah, di mana untuk tingkat dasar kategori A ini adalah kemampuan memperhatikan atau mengikuti pelajaran, yaitu berupa kepatuhan dan kontak mata. Materinya ada 4 kalau nggak salah di sini. Terdiri dari duduk mandiri di kursi dan berdiri mandiri, kemudian kontak mata dengan instruksi lihat. Nah, untuk aktivitasnya yang untuk berdiri di kursi dan berdiri mandiri itu duduk mandiri di kursi atas instruksi. Jadi si terapis ini memberikan instruksi, Mira duduk. Nah, kira-kira si anak ini merespon atau tidak. Kemudian instruksi yang kedua, misalnya Mira berdiri. Nah, kira-kira si anak ini merespon atau tidak, dibantu atau tidak. Yang kedua, kontak mata dengan instruksi lihat. Nah, aktivitasnya yaitu berupa membuat kontak mata selama 5 detik. Caranya yaitu tadi dengan duduk berhadapan, memperlihatkan benda yang menarik perhatian anak di dekat mata si terapis. Kemudian materi yang ketiga untuk kategori A ini yaitu kontak mata ketika diberi perintah. Nah, di sini aktivitasnya membuat kontak mata dengan instruksi lihat ini. Kira-kira si anak melihat atau tidak. Jadi kalau dia melihat berarti dia merespon. Kira-kira si anak dibantu atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu merespon instruksi. Jadi merespon instruksi di sini contohnya misalnya instruksi melipat tangan. Mira lihat, pertama si Mira suruh dilihat, kemudian si terapisnya ini
memperagakan bagaimana tangan dilipat. Yang selanjutnya yaitu tingkat dasar kategori B. Untuk tingkat dasar kategori B, di sini adalah kemampuan menirukan atau imitasi, di mana materinya terdiri dari imitasi gerakan motorik kasar, di mana aktivitasnya yaitu seperti misalnya tepuk meja, tepuk tangan, kemudian mengangkat tangan. Instruksinya bisa si terapis memberikan contoh tepuk meja, mira, tirukan. Jadi nanti si anak itu bisa tidak menirukan menepuk meja seperti yang dilakukan oleh si terapis. Jika tidak dapat, maka tugas dari asisten terapis untuk memberikan prompt atau bantuan. Materi yang kedua yaitu imitasi gerakan motorik halus. Nah, untuk materi gerakan motorik halus ini aktivitasnya yaitu seperti misalnya menunjuk bagian-bagian tubuh, kemudian menggoyangkan jari-jari tangan. Yang ketiga yaitu mengacungkan jempol. Instruksinya bisa berupa mira, tunjuk hidung, atau mira, pegang hidung. Jadi dalam memberikan instruksi untuk anak autis ini harus singkat ya, tidak boleh banyak kata-kata, karena kalau banyak kata-kata mereka akan bingung. Jadi harus singkat, ada polanya yaitu SJTTS. Jadi singkat, jelas, tegas, tuntas, dan sama. Singkat di sini maksudnya instruksinya singkat, J-nya jelas, jadi suaranya harus jelas. Kemudian singkat kata-katanya juga harus singkat. Sama di sini maksudnya biasanya untuk terapi anak autis itu satu orang anak itu kan dipegang oleh 2-3 orang terapis. Nah, antara terapis yang satu dengan yang lainnya itu materinya harus sama, instruksinya harus sama. Itu polanya. Kemudian materi tingkat dasar yang selanjutnya yaitu kategori C, di mana untuk kategori C ini adalah kemampuan berbahasa reseptif. Ya. Kemampuan berbahasa reseptif berbahasa reseptif itu materinya terdiri dari mengikuti perintah sederhana tahap 1, di mana aktivitasnya seperti misalnya duduk, berdiri, kesini, lambaikan tangan, tepuk tangan, tangan ke atas, atau tutup pintu. Jadi si anak diinstruksikan untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu materi identifikasi objek yang ada di lingkungan, seperti misalnya meja, kursi, pintu, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, untuk identifikasi ini bisa tidak langsung dengan benda konkretnya, bisa diawali dengan gambar atau kartu-kartu bergambar. Jadi kartu-kartu bergambar di atas meja di depan terapis dan si anak diacak, kemudian si anak suruh menunjukkan mira, tunjuk meja, misalnya seperti itu. Mira, tunjuk kursi. Jadi si anak bisa atau tidak mengikuti instruksi tersebut. Selanjutnya itu tingkat dasar kategori D. Untuk tingkat dasar kategori D ini adalah kemampuan bahasa ekspresif. Materinya terdiri dari menyebut sesuatu yang dilakukan. Misalnya aktivitasnya itu objek kesukaan, misalnya anaknya suka apa, suka mobil atau suruh formatnya. Kedua yaitu imitasi suara dan kata, seperti misalnya papa, mama, mobil, aku, kamu. Nah, itu si anak diinstruksikan untuk menirukan mengucapkan kata apa,
kira-kira si anak merespon atau tidak. Jika tidak, maka tugas sang asisten terapis untuk memberikan prom atau bantuan. Saya kira mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun ya. Buah jambu, buah pepaya, tidak lupa bunga selasih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di Jakarta banyak metro mini hampir dilupakan. Cukup sekian dari sampai di sini. Salah dan Ini suaranya putus-putus. Kalau saya putus-putus, Bapak Ibu, semoga masih jelas. Putih ini ya. Sudah. Saya kembalikan Bu Wahyu dan Bu Dewi. Silakan Bu Wahyu, Bu Dewi. Ya, Bu Dewi silakan. 1, 2, 3, Bu Tini. Ya, ya. Ya, Bu. Udah saya tutup, Bu. Bu Tini, sudah? Ya, udah. Ya, kedengeran ya? Dengar. Halo. Halo. Ya, saya tutup tadi. Saya sempat keluar dari web ya. Nah, ya. Ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai metode apa ini. Silakan bagi yang bertanya. Belum ada Bu yang raise hand. Belum ada yang bertanya. Oh, resen. Mungkin saya mau bertanya nih sama Bu Tini. Bu Tini, saya punya ya, ya, Bu Tini. Bu Tini, ya. Saya punya pertanyaan. Saya punya keponakan yang Down syndrome. Ya. Suaranya putus. Halo Bu Tini, apakah metode ABA ini bisa dipakai di anak syndrome? Ya, bisa Bu. Yang penting sebelum melakukan metode. Gimana Bu Tini, apakah bisa digunakan? Oh, putus-putus ya? Apakah bisa digunakan metode? Iya, bisa Bu. Bisa Bu, tapi harus si terapisnya ini benar-benar sudah dilatih ya Bu ya. Karena saya juga waktu menjadi terapi ABA di sebuah pusat terapi itu bayar gitu. Jadi mau kerja itu kita bayar dulu untuk ngikutin pelatihan ini. Gitu. Oh gitu. Jadi pelatihannya itu lumayan. Kabel Gimana Bu? Kurang jelas? Oh lumayan. Waduh, harus berlisensi ya Bu? Harus ada lisensinya. Bu, jadi harus ada lisensinya. Ya betul Bu. Jadi tidak sembarangan gitu maksudnya. Saya juga waktu itu sempat 3 bulan dilatih gitu untuk menjadi terapis ini gitu. Kalau untuk latihan-latihan ringan, apakah yang tabel-tabel itu bisa membantu Bu? Kayak latihan membuka pintu, menepuk meja gitu. Bisa, tapi harus tegas ya Bu kalau untuk anak ABK ini. Jadi misalnya dia nggak mau ya udah deh, kamu capek ya, jangan. Jadi harus tegas gitu. Jangan ngikutin kemauan anak gitu. Tegas tapi nggak marah gitu, nggak kasar. Ya misalnya anak kan suka ngerengek nih, minta apa gitu. Nah itu sebaiknya jangan selalu diturutin, cuekin aja, kita ignore. Nanti juga lama-lama dia capek kan. Mengenai durasi bagaimana Ibu? Durasi di latihannya. Hitung kemampuan si anak ya Bu ya, durasi. Tapi biasanya kalau di pusat terapi saya melakukan terapi itu 2 jam sih Bu ya. Mengenai waktu bagaimana Bu durasinya? Gitu. 2 jam. Oh lama juga berarti ya.
Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai terapi ABA ini? Mengingatkan link presensi sudah di-share di chat everyone, silakan diisi Bapak Ibu. Bu Kartini. Ya Bu Dewi. Ya. Untuk terapi ini apakah ada batasan umur atau tidak, Bu? Kalau untuk anak autis itu lebih bagus itu di usia 2 tahun ya Bu ya. Karena kalau sudah terlambat itu agak sulit. Jadi baiknya sedini mungkin Bu kalau untuk terapi ini. Jadi tingkat keberhasilannya itu lebih terlihat kalau dia di sejak usia dini. Karena kan anak autis itu bisa terdeteksi usia 2 tahun ya Bu ya. Lebih bagus lagi kalau lebih di bawahnya lagi gitu. Dan biasanya lebih bagus lagi terapi ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri gitu Bu. Jadi kalau perlu untuk menghemat biaya, si orang tua belajar tuh bagaimana sih cara terapi ini gitu. Karena kan orang tua itu 24 jam ya Bu bersama anak, itu lebih bagus biasanya. Halo? Halo. Bu Dewi? Gimana Bu Dewi? Terdengar Bu Dewi? Nah, ada Bu Dewi bagaimana? Ini bapak-bapaknya yang lain ada yang mau bertanya? Halo Bu Dewi. Bu Dewi. Mana nih Bu Dewinya? Dewi, gimana? Sudah jelas? Ya, jadi sekali lagi untuk terapi untuk anak autis ini lebih bagus dilakukan sedini mungkin. Karena kalau sudah menginjak usia sekolah itu sulit ya Bu, agak sulit sekali untuk menerapkan terapi ini gitu. Walaupun memang tidak ada kata terlambat ya Bu ya, tapi lebih bagusnya lagi sedini mungkin gitu. Dan lebih bagus lagi jika dilakukan oleh orang tua sendiri. Jadi si orang tua ini belajar gimana sih cara melakukan terapi ini kepada anaknya gitu. Karena orang tua itu kan waktunya lebih banyak daripada anaknya ini ditaruh di pusat terapi gitu kan. Selain biayanya mahal juga waktunya juga kan banyak terbuang gitu. Kalau orang tua sendiri yang melakukan lebih hemat biaya itu biasanya. Itu Bu Dewi, gimana Bu Dewi? Halo, Wahyu. Iya, halo Bu Dewi. Hanya Bu. Iya Pak, Ya. Pak Indra. Ya, Pak siapa Pak? Pak, silakan Pak Indra Bu, Pak Indra. Bu Dewi Ya, kayak Pak. saya kan Ya pernah Pak. punya murid yang autis ya. Tapi karena kita tidak sanggup, kemudian anak tersebut dikembalikan ke orang tuanya. Jadi kalau dia itu kan ya memang kan kalau di sekolah kan sekarang tidak boleh ya menolak anak autis ya. Artinya sekolah umum pun sekarang harusnya boleh menerima anak autis kan. Ya betul Pak. Nah, waktu itu diterima, tetapi anak ini autisnya kayaknya terapinya tidak terlalu diterapi, sehingga dia itu malah yang jorok-jorok itu loh, mengeluarkan kata jorok, bahkan sampai pernah memperlihatkan alat kelaminnya ke teman-temannya. Nah, kan malah mengganggu dan mempengaruhi hal yang jelek ya. Nah, akhirnya kita kembalikan. Nah, kalau seperti itu gimana cara menanganinya? Itu baru 1 orang. Kalau misalnya ada 3 atau 4 orang gitu, bagaimana cara penanganannya Bu? Kan nggak mungkin ya satu guru menghandle sekian banyak orang, apalagi ditambah yang autis seperti itu. Nah, caranya penanganannya yang efektif seperti apa Bu? Nah, ya memang di sini kan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah mengeluarkan peraturan ya Pak ya, agar sekolah umum itu menerima ABK ya. Jadi membuka kelas inklusi.
Nah, kendalanya di sini memang banyak, diantaranya kurang tenaga GPK ya, atau guru pendamping khusus. Jadi sekolah tersebut sebaiknya ada GPK-nya Pak, guru pendamping khusus, yang khusus disiapkan untuk menangani anak ini dan mengerti bagaimana program pembelajarannya untuk anak ini. Yang kedua, sekolah juga harus menyiapkan sarana prasarananya, seperti misalnya GPK membutuhkan untuk alat-alat terapi gitu. Nah, memang kalau saya baca di surat kabar, ya kendalanya di situ ya Pak ya, tidak ada GPK-nya, kemudian sarana prasarananya juga kurang mendukung. Nah, yang ketiga, saran saya mungkin sekolah mengajak bicara orang tua agar orang tua bersedia menyediakan shadow teacher, jadi pendamping untuk si anak ini gitu loh Pak. Jadi yang benar-benar mengerti tentang kondisi si anak gitu. Itu mungkin saran saya Pak. Karena untuk guru kelas ya sulit ya Pak ya, kalau apalagi ada 2-3 anak dalam satu kelas secara reguler, itu berat. Jangankan di sekolah umum, di SLB aja yang anaknya cuma 5-6, kalau untuk menangani anak autis itu tidak bisa Pak. Biasanya autis itu ditangani secara one on one, jadi satu guru satu anak. Kalaupun dia disisipkan secara klasikal dengan anak lain, itu harus ada guru pendampingnya, jadi harus ada shadownya yang ikut bersama-sama dia di dalam kelas gitu. Jadi sewaktu-waktu saat dia tantrum atau saat dia ngamuk, si guru pendampingnya inilah yang menghandle gitu. Jadi si guru kelas ya tetap menjalankan tugasnya pembelajaran di kelas gitu Pak. Oh, jadi di sekolah autis pun satu anak itu hanya satu guru hanya menekan satu anak ya Bu? Kan 2 guru Pak. Jadi satu anak itu kalau yang berat itu dipegang 2 guru Pak. Oh iya. Jadi iya. Kirain bisa satu guru nangani berapa anak. Berarti ya harus ada pendampingnya ya. Iya, kalau anak autis harus ada Pak. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Halo Bu Dewi. Terima kasih sudah bertanya. Sudah on lagi. Ya Allah, ini keluar masuk mulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi pada Bu Kartini? Bu Iis ya? Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Ya Bu Iis Bu. Ya, saya mau nanya, Iis. dulu saya punya murid autis ya, gitu ya. Nah itu yang saya tanyakan, apakah anak autis ini harus selalu dimanja dalam hal pembelajaran di kelas? Kenapa? Karena saya pada waktu pernah anak autis ini yang saya cirikan gitu ya Bu ya, seperti saya memberi penjelasan soal. Nah itu harus dia sendiri yang harus dia selalu diperhatikan, selalu kalau dinilai pengennya 100 gitu Bu. Jadi kalau misalkan kata salah nih, nggak mau, menurut dia benar apa kata dia aja. Nah itu jadi saya kan merasa kekuatan Bu ya. Nah itu memang anak autis seperti itu gitu, belajarnya harus dimanja, harus ya paling tidak gurunya itu harus banyak belajar. Nah, coba itu aja dulu. Kalau menurut saya sebaiknya jangan dimanja ya Bu ya. Jadi justru untuk anak autis ini harus tegas gitu Bu, harus tegas. Jadi dari awal mungkin si anak ini sudah terbiasa seperti itu, jadi dia kan seperti itu terus. Tapi jika dari awal dia dibiasakan tegas di sini berarti bukan keras ya Bu ya. Jadi kalau tidak ya tidak gitu. Jadi jangan sampai kita kalah dengan sifatnya si anak gitu. Jadi kita jangan mengikuti kemauan dia gitu. Justru kalau kita mengikuti kemauan dia yang salah, dia akan salah terus gitu. Jadi kalau bisa kita harus bersikap tegas, tidak ya tidak gitu. Jadi bukan dimanja, jadi bukannya dimanja, melainkan harus bersikap tegas gitu Bu. Mungkin itu Bu. Ya, jadi anak itu kalau saya agak keras, ada sedikit tegas,
itu dia langsung merengek, nggak menulis. Tuh. Kalau di ignore gimana? Kalau di ignore, dicuekin gitu. Mungkin kadang dia suka dengan itu biasa kembali. Lenggotan lagi, ibu mau minta diperhatikan lagi, ya kan? Nah, ini jadi senjata buat dia, Bu. apa? Jadi saat dia merengek itu kalau bisa kita cuekin, jangan kita beri perhatian gitu. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita cuekin aja. Misalnya dia ngerengek, nangis, guling-guling, cuekin aja selama dia tidak menyakiti dirinya sendiri, cuekin. Nanti dia akan paham, oh kalau begini tuh berarti Bu Guru nggak suka gitu. Nah, saat dia tidak melakukan hal yang negatif, kita beri pujian, hadiah gitu. Mungkin itu, Bu. Makasih Bu. Ini makasih. Ya, gimana Bu Terima Dewi? kasih Bu Iis atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Iis. Mungkin Bu Kartini. Ya, Bu. Bu Kartini. Iya, Ya, iya. menarik sekali itu diskusinya. Ini saya hendak bertanya Bu, untuk mendapatkan lisensi sebagai terapis, adakah syarat pendidikan untuk khusus gitu Bu? Harus sarjana psikologi misalnya gitu? Kalau yang saya Bagaimana, pernah Bu? ikut tidak ada ya Bu ya. Minimal sarjana apapun asalkan dia mau belajar itu bisa Bu. Karena pengalaman saya waktu di pusat terapi tersebut ada sarjana ekonomi, kemudian ada sarjana teknik gitu. Yang penting dia ikut mau mengikuti pelatihan tersebut, terus dapat sertifikat dan bisa melaksanakannya, itu nggak apa-apa Bu, nggak mesti harus sarjana psikologi, nggak. Gitu Bu. Iya. Gitu Bu. Biasanya Iya. Ini saya ada beberapa lembaga kan penyelenggara pelatihan ini, tergantung juga mungkin ya. Kalau yang di tempat saya itu tidak harus sarjana psikologi sih. Kalau ini Bu, mungkin ketegasan atau agak tipis dengan galak ya Bu ya. Ini bagaimana cara ininya Bu? Cara memilahnya gitu. Gas di sini bukan galak, bukan marah-marah, bukan dengan emosi gitu loh Bu. Misalnya si anak ini pengen mainan lah, contohnya misalnya pengen mainan gitu. Sementara mainan itu kan nggak bawa manfaat buat dia gitu. Nah kita harus tegas, kalau tidak ya tidak. Meskipun si anak itu ngerengek, guling-guling di lantai gitu, selama dia tidak menyakiti dirinya sendiri, kita harus tegas, tidak gitu. Jangan terbawa, ya kasihan iya deh, terus dipeluk, terus dikasih mainannya gitu. Nah itu akan dijadikan senjata buat si anak. Nah guling-guling, menjerit, menangis itu akan dijadikan senjata buat dia Bu, untuk dapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kalau kitanya tegas, ya tidak, ya udah tidak gitu. Jangan terpengaruh dengan perilaku dia yang sekiranya kita kasihan gitu. Maksudnya di sini kita ada rasa bukannya tega ya gini, tegas lah gitu. Hadiah ya, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu Evi. ya, saya mau Silakan Bu bertanya. Evi. Ya, baik. Saya mau bertanya ini. Kalau misalnya, ini kan kayak misalnya anak autis itu terkadang suka ada yang terdeteksi di PAUD ya. Andai kata misalnya orang tuanya sudah tahu nih, tapi tetap memasukkan ke jalur sekolah umum ya. Nah, kalau sekolah yang kedapatan anak ABK, ya sebenarnya guru, minimal standar guru yang bisa pegang anak ABK itu tuh seperti apa? Karena sekarang ini sepertinya ya agak sedikit di-ignore gitu loh.
Jadi ya sudah masuk, yang penting masuk sekolah saya. Tapi treatmentnya itu sepertinya hampir sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin satu guru saja yang memegang. Tapi sebenarnya ada nggak sih keahlian khusus bagi si guru ini yang memegang ABK khusus untuk AUD ya Bu ya? Khusus untuk AUD saja. Jadi karena sekarang ini umumnya jadinya hanya mengasuh anak ABK lebih kepada ke situ. Jadi sebenarnya apa yang harus dipunyai bagi pengajar yang di AUD untuk memegang anak ABK? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Mungkin silakan Bu Tini. ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Jadi sekarang ini memang banyak sekolah-sekolah umum yang kesulitan jika menghadapi anak ABK. Nah, di sini peran sekolah untuk memberikan atau memanggil seseorang yang ahli, misalnya tentang ABK, untuk memberikan pelatihan bagaimana sih menangani ABK ini gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau dari provinsi itu suka ada ya pelatihan untuk guru yang mengajar di sekolah inklusi untuk dilatih bagaimana cara menangani ABK gitu Bu. Biasanya suka ada. Mungkin itu Bu. Jadi memang di PAUD atau di sekolah umum harus ada sih Bu tenaga atau guru yang benar-benar memahami tentang ABK. Jadi nanti si guru inilah yang menghandle bagaimana programnya untuk anak yang ABK ini gitu Bu. Itu Bu. Ya itu terkait dengan pertanyaan saya tadi kayaknya Bu Tini, untuk guru-guru kami yang di sekolah umum kan sekarang ini anak-anak inklusi kan bisa mendaftar gitu ya. Ya mungkin kan kami butuh keahlian khusus mengenai itu gitu. Nah, metode-metode pelatihannya seperti apa, lembaga-lembaganya gitu. Nah, sebenarnya di Bekasi SLB negeri itu sudah ditetapkan sebagai resource center ya Bu ya. Jadi kalau ada guru umum yang ingin berdiskusi tentang ABK, kita menerima gitu Bu. Kebetulan kita dibentuk RC di SLB ini gitu. Jadi Kalau bisa ya? kalau bisa kita sharing gitu, misalnya saya punya anak kayak gini nih, gimana sih asesmennya, gimana sih programnya gitu, bisa kita sharing nanti di sana gitu. Oke. Oh iya, oke. Wah, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali. Harus dimanfaatkan dengan baik karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ternyata Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum nanti ditutup oleh Bu Kartini dengan pantun. Bu Kartini sudah siapin pantun ya? Suci. Iya. Pantun penutup. Bu Dewi. Bu Dew. Pantun penutup. Ya, saya. Hermes Suci mau bertanya Bu. Ya, silakan. Kemarin tadi Dirga saya tuh keluar masuk terus kayak Bu tadi tuh. Iya Bu, dia kayak ini dadakan. Sinyal. Nah itu 2 hari itu ya Allah, kenapa ya? Sekarang lagi masuk bisa. Alhamdulillah. Saya mah hanya bingung aja ceritanya. Iya. Saya bilang ternyata saya belajar di kelas saya tuh ada anak yang mungkin berkebutuhan khusus ya kalau menurut saya, karena dia di kelas hanya diam. Saya lihat tulisannya nggak nulis. Begitu saya tanya ke wali kelas sebelumnya, saya tanya ke ini, udah dia mah ini begitu saja. Padahal saya nggak suka ya, jangan disamakan mah. Akhirnya kita kan ngajar, masa yang lain serius dia kemaunya. Kadang ke depan, saya ke belakang. Mau ngapain? Jadi apa ya? Saya memang belum punya kelebihan apa untuk kayak Bu Tini tadi. Jadi saya ikutin yang lain, saya tanya ini gimana, udah biarin dia mah, kasihan karena ibunya udah meninggal, udah meninggal. Jadi akhirnya kita juga ya nilai aja, jadi sama seperti yang lain. Nah itu bagaimana itu lanjutannya? Kalau saya menemukan seperti itu lagi, apakah saya ngikutin aturan sekolah aja, masa bodoh dah. Nah bagaimana, kan kasihan katanya, karena kasihan akhirnya. Jadi yang lain yang tadinya beneran semangat, akhirnya dia aja sama, dia aja lulus. Dinaikin aja Bu. Itu kelas berapa Bu? Ah udah mau lulus ini, udah lulus lah. Katanya SMP.
SMP, SMA, Bu? SMK. SMK. Sayang banget Waduh. ya. Iya, itulah Jadi memang berpikirnya begini, dia sudah, yang penting dia sudah duduk di sekolah ini, dia sudah lulus. Mengenai nanti dia keluar lulus dari sini, ya saya sih kembalikan kepada ya orang tuanya yang mengasuhnya sekarang. Yang jelas sekolah tugasnya sudah sebaik mungkin gitu. Harusnya kan mengerti keluarganya ya kan. Tapi kan ternyata tidak ada pengertian, taunya pokoknya dapat ijazah gitu. Nah jadi kita juga menekan gimana anaknya juga linglung gitu loh Bu. Nah jadi nanti kalau ada lagi itu harus bagaimana. Kalau di misalnya ini ABK pasti orang tua tuh udahlah yang penting mengikut anak bawang mungkin. Nah itu bagaimana Bu? ya Bu ya. Ya emang gimana, udah selesai Bu? Udah. Nah, ya memang kadang orang tua itu suka malu dan tidak terima ya Bu ya kalau anaknya itu dikatakan ABK. Apalagi disarankan untuk masuk SLB ya Bu ya, mereka tuh mungkin sepertinya suatu hal yang apa ya kalau masuk SLB itu kayaknya gitu kesannya ya. Sebenarnya kalau memang anak ini benar-benar tidak bisa mengikuti, daripada dia cuman istilahnya penggembira, kan lebih baik disarankan untuk ke sekolah khusus yang lebih bisa programnya itu lebih mengena ke dia gitu. Nah, kalaupun ada sekolah umum atau inklusi yang menerima ABK, itu seharusnya yaitu tadi yang seperti saya katakan tadi, harus ada GPK-nya atau guru pendamping khususnya bagi si anak gitu. Kemudian sarana prasarananya juga disiapkan gitu Bu. Mungkin itu Bu Suci untuk kedepannya gitu. Jadi sekolah Ibu bisa, Ibu kabupaten atau kota Bu? Kabupaten Bekasi. Ya, kalau untuk kabupaten itu RC-nya ada di Cibarusa Bu. SLB ada di Cibarusa. Mungkin Ibu bisa sharing ke sana. Mungkin di sana bisa menyediakan atau mencarikan GPK untuk anak-anak yang ada di sekolah Ibu gitu. Nah, GPK ini guru yang mengerti tentang program anak berkebutuhan khusus Bu gitu. Jadi si anak ini jangan sampai asal lulus gitu kan, kasihan dia. Ya mungkin Iya, itu betul. dari saya. Ya, terima kasih Bu Suci. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Teguh ini di room chat. Wah, Apakah teman-teman penyelenggara pendidikan inklusi juga menyusun RPPI, rencana pelaksanaan pembelajaran individual, dan mempersiapkan sistem observasi penilaian perkembangannya? Bagaimana dengan ujian akhir sekolahnya? Apakah menggunakan standar yang sama atau sudah diuji menurut standar paket persamaan? Terima kasih. Dari Pak Teguh ya Bu. Monggo dijawab Bu Suci. kalau untuk anak ABK itu memang harus ada PPI-nya Pak. Jadi setiap guru membuat PPI-nya. Jadi untuk si anak ini program yang individual untuk dia harus dibuat gitu. Nah, untuk ujian kalau memang dia tidak bisa mengikuti ujian sekolah umum, kalau yang pengalaman saya penyelenggara inklusi yang di YPI 45 itu ya Pak ya, kemudian kebetulan anaknya itu tunagrahita. Untuk anak tunagrahita ini memang kan kemampuan akademik itu sulit sekali ya Pak mengikuti akademik. Mereka itu menitipkan ujiannya itu ke SLB gitu Pak. Jadi anaknya saat ujian umum atau ujian nasionalnya ke SLB, jadi tidak ikut dengan teman-temannya di sekolah umum. Itu pengalaman saya yang sudah sih Pak ya. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Halo? Untuk standarisasinya bagaimana Ibu? Untuk standarisasinya bagaimana tadi itu? Ada pertanyaan, apakah sudah diujikan dengan suatu standar yang khusus gitu? Kalau standarisasi saya rasa belum ya. Kalau untuk anak tunagrahita sih biasanya kan tidak ada UN ya kalau di SLB. Jadi soalnya itu dibuat oleh guru kelas gitu. Jadi tidak ada standar nasionalnya. Kecuali kalau untuk anak tunarungu ya, kalau untuk anak tunarungu itu memang ada standar nasionalnya. Jadi soalnya itu dibuat oleh pusat. Sementara untuk tunagrahita itu tidak ada.
Jadi guru kelas yang buat soalnya gitu. Guru kelas yang membuatkan soalnya ya. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin gimana nih Bu Tini, sudah jam 2. Kita iya, tidak terasa diskusinya sangat menarik sekali. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan silakan di WA secara pribadi aja ke Bu Tini. Boleh Bu Tini ya? Ya boleh Bu, kalau saya bisa Boleh. jawab. Kalau tidak bisa saya minta bantuan. Iya. Terima kasih banyak kepada Bu Tini, kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Untuk pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan di room ini, bisa kami lanjutkan di room yang pribadi. Terima kasih banyak Bu Tini. Saya kembalikan ke Bu Wahyu. Silakan Bu Wahyu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator, Ibu Dewi Ranti, terutama kepada Ibu narasumber, Ibu Kartini yang sungguh menyajikan materi yang sangat yang sangat baik sekali untuk di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai juga kita akhirnya di penghujung acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang bertanya sekali lagi boleh silakan Bapak Ibu di Japri Bu Kartininya, mudah-mudahan Bu Kartininya bisa membantu. Baiklah, sebelum saya tutup saya juga mau balas dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Pekanbaru, singgah sebentar membeli dodol kedondong. Terima kasih dari kami bertiga yang unyu-unyu. Kiranya Bapak dan Ibu hebat semuanya sudi untuk bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.